Bab 2111. Iris, Cynthia, dan yang lainnya tersentak karena mereka tidak menyangka Leon akan menerima Henry tanpa ragu-ragu. Mereka segera menarik Leon ke samping. "Leon, apa kau sudah gila? Si pencuri merah hanyalah salah satu dari 8 penjahat paling terkenal. Dia pembunuh yang kejam. Jika kita menangkap Henry, kita hanya akan mendapat masalah," kata Snow. "Ya, Leon, kamu harus mempertimbangkannya lagi." Iris, Cynthia, dan Ruth setuju. Meskipun mereka semua tahu bahwa Leon banyak akal, Leon terutama berfokus pada pelatihan seni sage sehingga tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pemahaman pasti tentang level Leon saat ini. Mereka berasumsi bahwa Leon berada dalam kondisi terbaiknya yaitu Kaisar dan karena Henry menyebutkan bahwa si pencuri merah berada dalam kondisi maha kuasa menengah, mereka tidak berpikir bahwa Leon akan memiliki kesempatan melawan si pencuri merah. Jika Leon bersikeras membawa Henry dan dengan melakukan itu, mengkhianati Scarlet Thief, dia akan menggali kuburnya sendiri dan mereka menolak untuk tinggal diam sementara dia melakukannya. "Snow, Ince, santai saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir," Leon tersenyum. Sementara orang lain mungkin takut pada penjahat, Leon tidak. Meskipun ke-8 penjahat itu adalah individu yang sangat kuat, Leon berhasil membunuh 2 dari mereka, termasuk Asmodeus dan Poison Wilder. Karena keseluruhan kekuatannya mengalami kemajuan pesat dari masa lalu dan mencapai tingkat maha kuasa menengah, dia tidak melihat pencuri merah, yang juga berada di tingkat maha kuasa menengah, sebagai ancaman. Selain itu, ia memperoleh bunga 9 matahari dari Alfred belum lama ini dan berutang cukup banyak poin kontribusi kepada Dragon Corps karenanya. Jika pencuri merah berani muncul, Leon dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh lebih banyak poin kontribusi dan membayar utangnya. Tetapi, Snow, Iris, dan 2 orang lainnya membuka mulut untuk membantah, tetapi Henry menyela sebelum mereka sempat mengatakan apapun. "Tuan Wolf, lupakan saja jika Sinchen Group tidak dalam posisi untuk menerimaku. Aku tidak ingin merepotkanmu," kata Henry dengan kecewa. Dia tidak punya banyak harapan bahwa Leon akan menerimanya. Untuk memulai, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Snow dan yang lainnya, dia tahu bahwa dia harus menyerah dan pergi untuk mencegah menyebabkan masalah pada Leon dan rekan-rekannya. "Tidak mungkin, Henry, aku sudah setuju untuk menerimamu. Jangan khawatir. Aku orang yang menepati janjiku," kata Leon dengan penuh tekad. "Tuan Wolf, apakah Anda yakin?" Henry bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Leon akan tetap teguh pada keputusannya dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bab 2112. "Tentu saja, sudah diputuskan," kata Leon. "Terima kasih, Tuan Wolf. Terima kasih telah menerima kami." Henry tersadar dan membungkuk pada Leon. Dia mencoba mencari perlindungan pada beberapa keluarga kuat di masa lalu, tetapi tak seorang pun bersedia menerimanya karena takut pada pencuri merah. Leon bukan hanya tidak takut pada si pencuri merah, tetapi dia juga menawarkan tempat tinggal bagi Henry meskipun ada protes dari yang lain. Henry merasa terharu sekaligus bersyukur. Karena Sinchen adalah perusahaan yang sedang berkembang dan Leon adalah seorang pemuda yang tidak berasal dari garis keturunan seniman bela diri kuno, Henry tidak berpikir bahwa Leon dapat menyingkirkan Scarlet Thief. Namun, Henry mengetahui dari penjualan bahwa Leon dekat dengan keluarga Thompson dan Hughes. Selain itu, Scarlet Thief masih aktif diburu oleh Dragon Corps dan tidak akan berani menunjukkan dirinya tanpa alasan. Sekalipun Leon tidak dapat membunuh si pencuri merah, tidak akan menjadi tantangan yang terlalu besar baginya untuk menyediakan tempat perlindungan bagi Henry dan hanya itu yang diinginkan Henry. "Sama-sama, Henry. Kalau boleh, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi antara kau dan si pencuri merah?" Leon bertanya, merasa penasaran bagaimana Henry berhasil mengalahkan Scarlet Thief. "Yah, semuanya dimulai dengan metode kekuatan tertinggi," Henry mendesah dan mulai menjelaskan. "Dulunya ia adalah seorang seniman bela diri yang berkemauan bebas dan seorang pemburu harta karun yang namanya cukup dikenal di masyarakat. Lebih dari 1 dekade lalu, Scarlet Thief juga seorang pemburu harta karun dan bertemu dengan Henry dan pemburu harta karun lainnya.
Ketiganya membentuk tim untuk memasuki situs bersejarah tertentu untuk mencari harta karun. Setelah mempertaruhkan nyawa mereka, mereka berhasil memperoleh metode kekuatan tertinggi dan karena itu dianggap sebagai kelas terkuat yang dapat ditemukan di wilayah selatan. Semua kelas yang ada adalah milik keluarga berpengaruh seperti keluarga Thompson dan keluarga Hughes. Oleh karena itu, si pencuri merah pada akhirnya berbalik melawan rekan satu timnya karena keserakahan dan ingin merahasiakan metode tersebut darinya. Untungnya, Henry dan pemburu harta karun lainnya adalah seniman bela diri yang tangguh dan tidak menderita luka parah akibat serangan mendadak si pencuri merah. Setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil melukai Scarlet Thief dengan parah dan membutakan salah satu matanya. Namun Scarlet Thief pada akhirnya berhasil melarikan diri dengan metode Ultimate Power. Dendam pun muncul pada hari itu dan si pencuri merah bersembunyi dari semua orang untuk mulai berlatih metode kekuatan tertinggi. 5 tahun yang lalu, pencuri merah mencapai keadaan maha kuasa dengan bantuan metode kekuatan tertinggi dan kembali untuk membalas dendam pada Henry dan pemburu harta karun lainnya karena telah membutakannya. Henry terkejut dan kecuali cucunya, 7 anggota keluarganya lainnya semuanya tewas di tangan si pencuri merah. Scarlet Thief tidak berhenti di situ dan terus memburu Henry saat ia dijarah dan dibunuh di sepanjang jalan. Tingkat kekuatannya segera meningkat ke tingkat maha kuasa menengah dan dia segera menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Ada saatnya Henry ingin mempertaruhkan segalanya dan membalaskan dendam keluarganya, tetapi Scarlet Thief terlalu kuat. Merasa patah semangat, Henry sangat ingin bersembunyi sehingga ia dapat fokus pada pelatihan untuk melihat apakah ia dapat mencapai negara maha kuasa juga sebelum ia membalas dendam. Akan tetapi, ia tidak dapat melakukannya karena cucunya, Serlin Yates, sedang bepergian bersamanya. Dia mungkin baik-baik saja bersembunyi, tetapi dia tidak ingin cucunya menyia-nyiakan masa mudanya dengan bersembunyi dari orang-orang. Oleh karena itu, Henry tidak punya pilihan selain berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari si pencuri merah. Bab 2113. Si pencuri merah melakukan itu. Dia pantas dikuliti hidup-hidup untuk itu. Marah, Leon menghantamkan telapak tangannya ke meja, menghancurkannya berkeping-keping. Pencuri merah tidak hanya bertindak atas keserakahannya untuk mencuri metode kekuatan tertinggi yang ditemukannya bersama orang lain, tetapi ia juga membunuh hampir setiap anggota keluarga Henry. Bahkan sebagai orang luar, Leon murka dengan kekejaman si pencuri merah. Ya, Henry dan Serlin Yates pasti sangat menderita. Iris, Snow, dan yang lainnya semua menatap Henry dengan simpatik sambil berlinang air mata. Leon, kalau bisa, berusahalah sekuat tenaga untuk membantu mereka, kata mereka. Wanita cenderung lebih sentimental, meskipun mereka khawatir untuk Leon dan tidak ingin Leon menerima Henry. Pandangan mereka tentang masalah tersebut berubah drastis setelah mendengar apa yang terjadi pada Henry dan Serlin Yates. Mereka berempat tidak lagi menentang keputusan Leon dan berharap agar Leon bisa menyelamatkan Henry dan Serlin Yates dari siksaan si pencuri Scarlet lebih lama lagi. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Jika si pencuri merah berani menunjukkan wajahnya, aku akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada Henry. Leon berjanji. Terima kasih, Tuan Wolf, tetapi Scarlet Thief berada di tingkat maha kuasa menengah dan hanya ada beberapa orang terpilih di wilayah selatan yang mungkin dapat menyaingi kekuatannya. Yang kuminta hanyalah agar kau memberiku dan cucuku tempat tinggal. Aku akan mengganti namaku dan bekerja untukmu. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja dan aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengantarkannya kepadamu, kata Henry dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa seniman bela diri yang paling kuat di wilayah selatan saat ini adalah Bos Selatan dan Arthur, yang keduanya mencapai negara maha kuasa tingkat lanjut. Akan tetapi, mereka pun mungkin kesulitan membunuh si pencuri merah, apalagi seorang pemuda seperti Leon. Henry tahu bahwa kecil kemungkinan bagi Leon untuk memiliki kesempatan melawan si pencuri merah dan bahwa Leon hanya berusaha menghiburnya. Karena pencuri merah sedang diburu oleh Korps Naga, dia tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah dan selama Henry mengubah namanya untuk melayani Leon, pencuri merah mungkin tidak dapat menemukannya. Jika semuanya gagal, Henry siap mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pencuri merah.
karena tahu bahwa Leon akan menjaga cucunya dengan baik. Dia datang ke Shinshin Group terutama untuk mencari perlindungan bagi cucunya dan tidak keberatan jika dia mati di tangan pencuri merah karena dia hidup cukup lama. Bab 2114. Bab 2114. Bab 2114. Menyembunyikan namamu. Itu tidak perlu. Jangan khawatir, Henry. Tetaplah di sisiku dan aku akan menangani si pencuri Scarlet, kata Leon dengan santai. Apa, itu tidak akan berhasil? Henry tersentak kaget. Menyadari bahwa Leon mungkin tidak memiliki gambaran realistis tentang seberapa kuat orang-orang dalam daftar kriminal itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wolf, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi pencuri Scarlet sebelumnya disebut sebagai pencuri Scarlet bermata tunggal dan pencuri Scarlet hanyalah kependekan dari itu. Dia kejam dan pendendam, jadi dia tidak akan mengampuni siapapun yang menghalangi jalannya. Jika aku bekerja untukmu dengan nama asliku, dia akan memburumu juga. Begitukah? Jangan khawatir, Henry. Aku tidak khawatir untuk terlibat. Kekhawatiranku hanyalah si pencuri merah itu mungkin akan tetap berada dalam kegelapan dan tidak menunjukkan wajahnya. Leon mencibir dengan jahat. Lebih mudah menghadapi serangan yang ditujukan kepadanya saat ia dapat melihatnya datang. Karena ia telah membawa Henry, ia harus melenyapkan Scarlet Thief sesegera mungkin. Leon ingin Henry bekerja untuknya menggunakan namanya sendiri dan menarik keluar pencuri Scarlet sehingga dia bisa menyingkirkan pencuri Scarlet untuk selamanya. Jika dia terus membiarkan pencuri merah tetap dalam kegelapan, itu akan berbahaya karena dia tidak tahu kapan pencuri merah akan memutuskan untuk bergerak pada Henry. Leon, apakah kau berencana untuk memancing Scarlet Thief keluar dan membunuhnya bersama anggota Dragon Corps? Iris menyadari apa yang sedang direncanakan Leon. Seperti yang lainnya, Iris tidak berpikir kalau Leon cukup kuat untuk membunuh Scarlet Thief dan menduga bahwa dia mungkin ingin menggunakan Henry sebagai umpan, sebelum menyergap Scarlet Thief bersama para Dragon Guard. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain dan tidak tahu bahwa dia hanya benar sebagian. Leon memang berencana untuk memancing Scarlet Thief keluar, tapi dia sudah cukup kuat untuk menghadapi Scarlet Thief sendirian dan tidak perlu mencari bantuan dari Dragon Corps. Tuan Wolf, kau tidak bisa. Jika kau ingin bekerja sama dengan Dragon Corps, aku sarankan kau menyerah. Aku juga pernah punya ide yang sama, tapi Scarlet Thief terlalu licik dan aku tidak akan mempercayainya. Henry menggelengkan kepalanya tanpa ragu. 8 penjahat dalam daftar kriminal semuanya dicari oleh Dragon Corps karena menghilangkan ancaman terhadap masyarakat merupakan bagian dari tugas Dragon Corps. Ketika Henry diburu oleh pencuri merah, ia mencari bantuan cabang wilayah selatan Dragon Corps dan permintaannya langsung diterima. Menggunakan dirinya sebagai umpan, pengawal naga menunggu di dekatnya untuk menjebak pencuri merah, tetapi pencuri merah tidak muncul sama sekali setelah merasakan ada orang lain di area tersebut. Pada akhirnya, semua kerja keras Henry menjadi sia-sia. Karena sumber daya Dragon Corps terbatas, mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu pada Henry dan akhirnya harus mundur, sementara Henry kembali berlari menyelamatkan diri bersama cucunya. Bab 2115. Aku tidak butuh Dragon Corps untuk menghadapi Scarlet Thief. Leon mendengus dengan nada menghina ke arah Scarlet Thief. Tetapi, Henry tidak tahu mengapa Leon merasa begitu percaya diri dan ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi Leon langsung memotongnya. Diskusi ini sudah selesai. Jangan khawatir, Henry. Lakukan saja apa yang kukatakan dan aku akan menyelesaikannya. Leon berkata dengan wajah datar dan tegas. Baiklah, kalau begitu. Henry mendesah pasrah. Karena dia sudah berjanji setia pada Leon, dia tidak bisa begitu saja menentang perintah Leon. Leon terdengar begitu percaya diri sehingga dia tampaknya tidak takut pada si pencuri merah. Kekhawatiran Henry satu-satunya adalah Leon akan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan akhirnya mati di tangan pencuri merah. Henry tidak takut mati namun dia juga tidak ingin menyeret Leon ke dalam kekacauannya. Saat ia asyik dengan pikirannya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Henry, karena kamu sudah bergabung dengan Shinshin Group, kamu adalah bagian dari keluarga ini dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan apapun kecuali apa yang sudah kumiliki.
Aku akan memberimu sebuah metode pelatihan sebagai hadiah pertamaku, kata Leon sambil berpikir. Dia merekrut seniman bela diri di negara semi-mahakuasa dan mahakuasa untuk melindungi para wanita dan menyelesaikan masalah keamanan di grup Elegante dan grup Shinshan. Iris dan yang lainnya adalah keluarganya dan dia tidak tahan memikirkan sesuatu yang terjadi pada mereka. Karena Henry masih dalam tahap semi-mahakuasa, Leon bermaksud membantunya mencapai tahap mahakuasa sesegera mungkin. Semakin berkuasa Henry, semakin aman perusahaan dan orang lain. Metode latihan. Tuan Wolf, aku berlatih dengan metode kekuatan tingkat lanjut, jadi tidak ada gunanya memberiku metode lain, kata Henry ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang Leon ingin ajarkan kepadanya, semua metode pelatihan yang ditemukan di wilayah selatan tergolong dalam kelas kekuatan tertinggi atau lebih rendah, dan hanya keluarga pasca kuat yang memiliki metode pelatihan yang lebih efektif. Karena Shinshan adalah perusahaan yang sedang berkembang dan Leon adalah seorang pemuda yang tidak berasal dari garis keturunan seniman bela diri kuno manapun, Henry tidak berpikir bahwa Leon akan memiliki metode kekuatan tertinggi. Karena metode pelatihan yang kuat sangat langka, Leon tidak akan pernah memberikan informasi kepada siapapun meskipun dia memiliki metode kekuatan tertinggi. Jika Leon berharap untuk mengajarinya metode kekuatan tingkat lanjut, itu tidak akan diperlukan. Kenapa tidak ada gunanya? Metode latihan yang akan kuberikan padamu adalah metode kekuatan tertinggi, metode 1000 dewa. Kata Leon. Leon terlalu lemah di masa lalu dan tidak berani mengajarkan metode yang kuat kepada bawahannya karena takut orang lain akan mengetahuinya dan memburunya. Oleh karena itu, ia hanya mengajarkan Mason dan yang lainnya metode kekuatan tingkat lanjut, metode pengusiran setan. Akan tetapi, kekuatan Leon secara keseluruhan mencapai tingkat mahakuasa menengah dan hampir tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang dapat menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, Leon menyimpulkan bahwa tidak masalah bahkan jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki metode pelatihan yang ampuh. Ia bermaksud mengajarkan Henry metode 1000 dewa dan melakukan hal yang sama kepada Mason dan yang lainnya. Mengenai metode di kelas absolut, dia tidak berniat membagikannya saat ini karena khawatir orang lain mungkin menyerangnya untuk mendapatkan metode tersebut. Bab 2116. Apa, kau memberiku metode kekuatan tertinggi? B. Benarkah? Apa aku mendengarnya dengan benar? Henry terkesiap. Kau tidak salah dengar. Fokus dan dengarkan baik-baik, kata Leon. Henry tersadar dan bergumam, oke. Dia masih tidak percaya bahwa Leon akan memiliki metode kekuatan tertinggi dan bahwa Leon akan menawarkannya kepadanya tanpa keraguan. Tetap saja, dia segera mengetahui apakah Leon mengatakan yang sebenarnya setelah dia mencoba berlatih menggunakannya. Leon mengajarkan Henry tentang metode 1000 dewa. Dia meminta Cynthia membawa pena dan kertas untuk mencatat rincian metode 1000 dewa sehingga dia bisa menyerahkannya kepada Mason, Spencer, dan yang lainnya. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Henry segera duduk di tanah untuk mulai berlatih guna menguji apakah metode 1000 dewa benar-benar merupakan metode kekuatan tertinggi. Waktu terus berjalan dan tak lama kemudian, Henry menyelesaikan pelatihannya dan langsung merasakan bahwa metode 1000 dewa beberapa kali lebih efektif daripada metode kekuatan tingkat lanjut yang sebelumnya ia latih, yang mana hal ini mengonfirmasi bahwa metode 1000 dewa memang merupakan metode kekuatan tertinggi. B. Bagaimana ini mungkin? Henry sangat terguncang. Ia tidak pernah membayangkan Leon akan memberinya metode kekuatan tertinggi. Tepatnya melalui metode kekuatan tertinggi, si pencuri merah mengkhianati Henry dan pemburu harta karun lainnya, dan karena itu, semua keluarga Henry menderita kematian yang mengerikan, dan sekarang, Leon menyerahkan kepadanya metode kekuatan tertinggi lainnya tanpa ragu-ragu, si pencuri merah. Rasanya begitu tidak nyata hingga Henry kesulitan menerima apa yang baru saja terjadi. Tidak dapat menahan kegembiraannya, dia berlutut di hadapan Leon. Henry, apa yang kau lakukan? Bangun! Leon tidak menyangka Henry akan berlutut dan segera menghampirinya untuk membantunya berdiri. Terima kasih, Tuan Wolf. Terima kasih. Aku bahkan tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membalas kebaikanmu karena telah memberiku metode pelatihan yang sangat berharga. Berlutut di hadapanmu adalah satu-satunya yang bisa kulakukan,
Henry menolak untuk berdiri dan menatap Lon dengan kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Si pencuri merah dulunya berada dalam keadaan kaisar tingkat lanjut seperti Henry 1 dekade yang lalu, tetapi dengan bantuan metode kekuatan tertinggi yang dicurinya, kekuatan si pencuri merah meningkat pesat dan ia akhirnya mencapai keadaan mahakuasa menengah, sedangkan Henry dibatasi oleh metode pelatihan yang dimilikinya dan hanya dapat mencapai keadaan setengah mahakuasa, yang sangat jauh dari tingkat kekuatan si pencuri merah. Tampaknya hampir mustahil baginya untuk berpikir untuk membalas dendam atas keluarganya, tetapi keadaan berubah. Dengan metode 1000 dewa yang diajarkan Leon, dia akan segera mencapai keadaan mahakuasa menengah seperti pencuri merah selama dia tetap tekun berlatih. Kebaikan Leon memberi Henry secercah harapan dan hatinya langsung dipenuhi rasa syukur. Bab 2117. Henry, kau berlebihan. Itu hanya metode kekuatan tertinggi. Kau tidak perlu berlutut. Tolong berdiri saja, kata Leon dan membantu Henry berdiri. Terima kasih, Tuan Wolf. Aku tidak akan pernah bisa membalas budi padamu. Apapun yang kau butuhkan mulai hari ini, aku akan menuruti perintahmu dengan cara apapun. Henry berkata dengan tulus sambil mengucapkan terima kasih kepada Leon berulang kali. Awalnya dia datang untuk mencari perlindungan, tetapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh kemurahan hati Leon. Dia bersumpah dalam hati untuk mengikuti Leon sampai kematiannya untuk membalas budi. Jangan berterima kasih dulu padaku. Metode 1000 dewa hanyalah salah satu hadiah selamat datangku untukmu. Aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu, kata Leon sambil menyeringai. Ada apa? Tanya Henry bingung. Dia tahu betapa langkanya metode kekuatan tertinggi dan merasa puas setelah memperoleh metode 1000 dewa, jadi dia terkejut bahwa Leon memiliki sesuatu yang bahkan lebih baik untuknya. Tetapi, bagaimana itu mungkin? Pikirnya karena dia tidak dapat membayangkan apa yang lebih berharga daripada metode kekuatan tertinggi. Henry, kalau aku tidak salah, kamu mungkin berlatih dengan metode cahaya, kan? Ini pil matahari yang dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri yang berlatih dengan metode cahaya. Ambil ini, dan kamu seharusnya bisa mencapai keadaan mahakuasa segera, kata Leon sambil menyerahkan pil matahari kepada Henry. Dia dapat mengetahui dari pengamatannya terhadap Henry sebelumnya bahwa Henry biasa mempraktikkan metode cahaya, yang berarti pil matahari akan bekerja pada Henry. Karena Henry telah mencapai keadaan semi-mahakuasa dan tidak jauh lagi dari mencapai keadaan mahakuasa, efek kuat dari pil matahari seharusnya dapat membantu Henry melewati hambatan pelatihannya saat ini. Saat Henry menjadi seniman bela diri yang mahakuasa, perusahaan yang dimiliki Leon dan teman-temannya tidak akan berada dalam bahaya lagi. Apakah kamu mengatakan bahwa pil ini akan membawaku ke alam mahakuasa? Benarkah itu? Henry tercengang saat menatap pil matahari. Sejak keluarganya terbunuh, dia bermimpi untuk pergi ke negara mahakuasa untuk membalas dendam terhadap pencuri merah. Sayangnya, seniman bela diri yang mempelajari metode kekuatan tingkat lanjut hanya dapat mencapai keadaan setengah mahakuasa dan akan sangat sulit untuk mengatasi kesenjangan antara keadaan setengah mahakuasa dan mahakuasa. Tidak peduli seberapa keras Henry mencoba, dia tidak dapat mencapai tingkat berikutnya. Fakta bahwa Leon tampak yakin hal itu dapat dengan mudah dicapai dengan meminum pil terdengar tidak nyata dan Henry tidak dapat mempercayai bahwa pil kecil akan mengandung kekuatan seperti itu. Bab 2118. Kau akan tahu kalau aku berbohong setelah kau minum pil tabir surya. Leon tersenyum. Tentu saja, Henry yang gembira menerima pil matahari itu dengan tangan gemetar penuh harap, sebelum menelannya tanpa ragu-ragu. Pil matahari larut di mulutnya dalam sekejap dan berubah menjadi gelombang energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Tidak berani menunda, ia segera duduk di tanah untuk menyerap energinya. Beberapa waktu kemudian, kekuatannya meroket dengan bantuan Sun Pil dan hambatan pelatihannya mulai mengendur. Henry berusaha keras untuk menerobosnya dan akhirnya, ia tersentak saat kekuatannya meningkat dan ia mencapai keadaan mahakuasa awal. Puji Tuhan, aku telah mencapai alam mahakuasa. Henry berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Leon sudah memberinya metode kekuatan tertinggi, latihan membutuhkan waktu dan kerja keras dan akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai keadaan mahakuasa. Namun,
Dengan pil matahari yang ditawarkan Leon, tingkat kekuatannya langsung naik ke keadaan maha kuasa awal. Karena pil matahari dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri secara signifikan, Henry bahkan lebih kuat daripada orang lain yang hanya mencapai tingkat kekuatan yang sama. Dikombinasikan dengan metode 1000 dewa yang baru saja diperolehnya, dia seharusnya mampu mencapai keadaan maha kuasa menengah dalam waktu 1 tahun dan akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap pencuri merah. Pil matahari menghemat banyak waktunya dan memperpendek jarak antara dirinya dan si pencuri merah, sehingga gagasan untuk membalaskan dendam keluarganya menjadi jauh lebih mungkin dan Henry pun gembira. "Selamat, Henry," kata Leon. Dengan keberhasilan Henry mencapai negara maha kuasa, Leon akhirnya mendapatkan seorang seniman bela diri maha kuasa sebagai bawahannya dan dia sangat gembira. Henry tersadar dan berlutut lagi tanpa ragu-ragu. "Terima kasih, Tuan Wolf. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untukku," katanya penuh rasa terima kasih, sebelum menoleh ke arah Serlin Yates. "Serlin, kemarilah dan sampaikan terima kasihmu kepada Tuan Wolf bersamaku. Dia penyelamat kita dan akhirnya aku melihat harapan dalam membalaskan dendam orang tuamu." Pemandangan anak-anaknya dan cucunya yang tewas di tangan si pencuri merah terus terngiang di kepalanya dan air mata mengalir di matanya saat dia meratapi keluarganya. Kebenciannya terhadap si pencuri merah semakin dalam setiap hari yang berlalu dan dia sangat ingin mencabik-cabik si pencuri merah untuk membalaskan dendam keluarganya. Bab 2119. "Baiklah," gumam Serlin, sebelum berlutut di samping Henry. "Baiklah, ini bukan masalah besar. Henry, kenapa kalian berdua tidak bangun?" Leon membantu mereka berdiri dari tanah dan menambahkan, "Juga, ini adalah pil pembersih. Serlin, ini adalah hadiah selamat datang dariku untukmu. Pil ini dapat membersihkan dan menata ulang sirkulasi internalmu untuk meningkatkan potensimu. Aku harap kamu dapat mengabdikan dirimu untuk berlatih dan menjadi seniman bela diri yang ulung di masa depan." Karena dia sudah membantu Henry mencapai Almighty State, dia tidak bisa meninggalkan Serlin. Karena simpati yang ia rasakan terhadap Serlin, ia langsung memutuskan untuk menawarkan pil pembersih kepada Serlin. Selain itu, ia berencana mengatur agar Serlin bekerja di Cincian Group di bawah Cynthia dan Ruth. Dengan demikian, Serlin dapat meningkatkan level kekuatannya juga. "Terima kasih, Tuan," kata Serlin malu-malu. Setelah menyaksikan kematian keluarganya dan mengembara bersama kakeknya selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi tertutup dan mulai takut pada orang asing. Kebaikan Leon menerangi kegelapan yang dialaminya dan dia tidak merasakan apapun selain rasa terima kasih padanya. "Henry, kamu baru saja mencapai keadaan maha kuasa awal, jadi kamu perlu mengambil kesempatan untuk memperkuat level kekuatanmu. Teruslah berlatih di sini untuk saat ini. Aku akan mengatur tempat untukmu dan Serlin untuk tinggal," kata Leon. "Ya," kata Henry. Dengan itu, Leon, Iris, dan yang lainnya meninggalkan ruang resepsi. Leon kembali ke kantor ketua sendirian dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Oliver dan Abraham untuk mengonfirmasi apa yang didengarnya dari Henry. Seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati dan meskipun dia bersimpati dengan apa yang diderita Henry dan memperlakukan mereka dengan baik, tidak ada cara baginya untuk mengetahui apakah cerita Henry itu dibuat-buat atau nyata. Karena Leon memiliki beberapa musuh di wilayah selatan dengan bos selatan dan para Hilton yang menunggu kesempatan untuk membunuhnya, dia khawatir bahwa Henry mungkin adalah mata-mata yang diatur oleh bos selatan. Demi menjaga keamanan dan memastikan keselamatan teman-temannya, dia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Henry. Menurut apa yang disebutkan Henry, dia bergabung dengan pasukan pengawal naga di wilayah selatan di masa lalu untuk menyergap pencuri merah. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, pasti ada catatan di Korps Naga dan yang perlu Leon lakukan hanyalah mengirim Oliver dan Abraham untuk mencari catatan tersebut, yang menjadi alasan mengapa dia memanggil mereka. Begitu panggilan telepon dijawab, keduanya langsung memeriksa berkas terkait dan mengonfirmasi bahwa Henry mengatakan yang sebenarnya. Leon merasa lega dan semua keraguannya terangkat. Dia kemudian menelepon Mason dan memerintahkannya untuk pergi ke kantor ketua karena dia bermaksud mempercayakan Mason dengan tugas menenangkan Henry dan Serlin. Bab 2120.
Ketuk. Tak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintu dan dengan izin Leon, Mason memasuki ruangan. Tuan Wolf, apakah Anda butuh sesuatu? Kata Mason dengan hormat. Oh, begini masalahnya, Leon menjelaskan situasinya secara singkat. Ia tinggal di sebuah rumah besar dan setiap rumah besar harganya sangat mahal. Karena rumah besar yang dibeli Leon terletak di dekat gunung, rumah-rumah besar di dekatnya tampak kosong. Oleh karena itu, Leon bermaksud untuk memerintahkan Mason untuk membeli rumah besar itu sehingga Henry, Sherlyn, Mason, dan yang lainnya dapat tinggal di sana dan saling menjaga. Mason, ini kartu kreditku. Pergi dan beli beberapa rumah mewah itu, kata Leon sambil menyerahkan kartu itu kepada Mason. Ya, Mason menerima kartu itu. Juga, ini adalah metode kekuatan tertinggi yang disebut metode 1000 dewa. Bawalah bersamamu dan mulailah berlatih dengannya nanti bersama Spencer dan yang lainnya. Leon menyerahkan catatan untuk metode 1000 dewa kepada Mason juga. Apa? Metode kekuatan tertinggi? Mason terguncang. Dia tahu betapa berharganya metode-metode kekuatan, terutama yang termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi, karena metode-metode itu dianggap sebagai metode-metode terkuat yang ada di wilayah selatan. Leon sudah mengajarkan mereka metode mengusir iblis, dan menawarkan mereka pil pembersih dan pil matahari belum lama ini. Di hari yang sama, Leon memberi mereka metode kekuatan tertinggi yang sangat berharga, metode 1000 dewa. Orang dapat dengan mudah mengetahui betapa Lon menghargai bawahannya. Tuan Wolf, terima kasih banyak. Mason tersadar dan berlutut. Leon bukan hanya bersikap baik terhadap Mason dan yang lain, tetapi dia juga tidak pernah menganggap mereka sebagai pelayannya. Hati Mason langsung dipenuhi rasa syukur dan dia merasa senang karena telah mengikrarkan kesetiaannya kepada Leon. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Mason, kita semua adalah keluarga. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Bangun. Leon bangkit untuk membantu Mason berdiri. Tuan Wolf, kalau begitu, saya akan melanjutkan pembelian rumah-rumah mewah itu, kata Mason. Silakan, aku punya harapan besar padamu, jadi jangan mengecewakanku. Leon menepuk bahu Mason. Meskipun Mason adalah seniman bela diri yang biasa-biasa saja saat itu, dia adalah pria yang cerdik dan bijaksana. Leon berencana agar Mason menjadi manajer setelah Wolf Enterprises tumbuh besar, jadi ia memutuskan untuk menyerahkan urusan-urusan yang lebih kecil kepada Mason untuk mempersiapkannya bagi peran tersebut. Ya, aku tidak akan mengecewakanmu. Wajah Mason berseri-seri dan dia berbalik untuk meninggalkan kantor.